Bupati dan Wakil Bupati Indramayu untuk periode 2025-2029 itu akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Nina Agustina merasa kecewa dan merasa dirugikan akan adanya keputusan pemerintah soal pelantikan Bupati terpilih pada Pilkada 2024. Masa jabatan saya bahkan sampai 2026. Ini saja sudah terpotong banyak kalau saya niatnya hanya ingin bekerja. Selamat datang di konten Opini Reang. Bagi yang nggak tahu konten Opini Reang adalah konten di mana nantinya saya akan ngebahas isu terkait dengan politik, hukum, dan isu sosial lainnya. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai politik di Kabupaten Indramayu. Jadi pada tanggal 22 Januari 2025, pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sudah menetapkan tanggal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada Pilkada 2024. Nah, jadi Bupati dan Wakil Bupati Indramayu untuk periode 2025-2029 itu akan dilantik pada tanggal 6 Februari 2025. Jika kita menghitung dari tayangnya video ini, ya 5 hari lagi kira-kira Bupati terpilih Luka Hakim Saifuddin itu akan dilantik sebagai Bupati Indramayu periode 2025-2029. Nah, hal tersebut yang tidak terlepas daripada tidak adanya sengketa pemilu yang dihadapi Luka Hakim Saifuddin pada Pilkada 2024. Ya mungkin salah satunya karena selisih dari suara paslon yang terbanyak 1 dengan paslon terbanyak 2, yaitu Bupati Petahana itu terlampau jauh, dan itu artinya ya secara kuantitatif ya tidak mungkin adanya kecurangan secara masif, mungkin terstruktur dan sistematis. Nah, mungkin hal tersebut ya saya rasa yang menjadi pertimbangan daripada paslon 03 Bupati Nina. Dan bukan itu yang kita akan bahas di video kali ini, tapi menariknya adalah Bupati Indramayu ataupun Bupati terpilih pada Pilkada 2020, yaitu Bupati Nina Agustina merasa kecewa dan merasa dirugikan akan adanya keputusan pemerintah soal pelantikan Bupati terpilih pada Pilkada 2024. Nah, hal tersebutlah yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi, Bupati Nina berencana akan menggugat adanya keputusan pemerintah mengenai pelantikan Bupati terpilih 2024 tersebut. Nah, kurang lebih dari statement Bupati Nina yang dikutip seperti ini, pasti akan digugat, bisa akan digugat. Putusan MK itu adalah putusan tertinggi yang harus kita hormati. Nah, ini perkembangan yang kira-kira mengejutkan beberapa kalangan dan beberapa masyarakat kalau kita lihat di media sosial ya mengenai hal tersebut. Dan ini artinya bahwa ya sebagai negara hukum, ini adalah hak daripada Bupati Nina itu sendiri. Tapi ya pemerintah juga harus memberikan langkah konkret terhadap Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Meskipun pada dasarnya pemilihan ataupun Pilkada 2024 itu dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia. Dan pemerintah ataupun negara berharap bahwa kepala daerah seluruh Indonesia yang melakukan pemilihan secara serentak itu akan dilantik pun secara serentak. Namun apalah daya, yang terjadi situasi politik ya pasti dinamis kan. Ada yang melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi karena merasa dicurangi ataupun merasa dirugikan ya terhadap pemilihan ataupun penyelenggara pemilu pada Pilkada 2024. Yaitu kan menjadi hak setiap orang yang mencalonkan diri sebagai bupati maupun sebagai wali kota. Dan
Ya, mungkin ada beberapa kabupaten kota yang belum menyelesaikan sengketa pemilu itu di Mahkamah Konstitusi. Ya, dan akhirnya menjadi hal yang terpaksa bahwa agenda yang sudah diatur oleh negara itu bisa molor dan bisa tidak sesuai dengan jadwal awal tersebut. Nah, balik lagi ke persoalan ini, dan bahkan Bupati Nina Agustina ini mengatakan kalau merujuk SK pengangkatan saya sebagai bupati, masa jabatan saya bahkan sampai 2026. Ini saja sudah terpotong banyak kalau saya niatnya hanya ingin bekerja. Seperti perkataan ini bahwa ya dengan adanya keinginan negara ataupun pemerintah untuk melaksanakan pilkada secara serentak, mau nggak mau ya menjadi korbannya adalah bupati terpilih pada 2020, di mana ya masa jabatan akhirnya di reset kembali di 2025 ataupun pada pemilihan di pilkada 2024. Ya itu artinya ya berarti tidak genap 5 tahun toh dari apa yang diatur oleh konstitusi kita, dari setiap kepala daerah itu akan menjabat selama 5 tahun lamanya. Dan ini tentunya juga kita masih terus melihat perkembangan terus ya secara dinamis mengenai hal tersebut. Dan di sisi lain juga Bupati Nina mengatakan bahwa keputusan pelantikan tanggal 6 Februari 2025 itu ya tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Di sini disebutkan nomor 27 garing PUU strip Romawi 22 garing 2024 yang itu menyebutkan kepala daerah hasil pilkada 2020 dapat menjabat hingga pelantikan kepala daerah hasil pilkada 2024 dengan batas maksimal 5 tahun. Ya ini tentunya kan kita merasa tidak cukup untuk menjabat ya, karena tadi kepotong juga dengan cuti dalam penyelenggaraan pilkada 2024, kemudian majunya tanggal pelantikan bupati terpilih pada pilkada 2024 ya, mungkin rasa tidak puas ya wajar saja dirasa oleh Bupati Nina. Dan di situ kita melihat bahwa statementnya kan mengatakan bahwa kalau saya niatnya hanya ingin bekerja, dan apalah kalian juga bisa menilai yang menonton video ini. Saya rasa mayoritas yang menonton video ini juga berasal dari Indramayu. Bagaimana pembangunan selama 3 tahun setengah ini, apakah sudah maksimal dari 10 program Bupati Indramayu bermartabatnya? Dan sudah sering saya sampaikan di video-video bahwa saya secara pribadi menilai bahwa 10 program Bupati Nina itu masih perlu disempurnakan ataupun tidak efektif diimplementasikan di Kabupaten Indramayu. Ya, meskipun tidak maksimal secara waktu ya, secara waktu tepat 5 tahun, tapi seharusnya 2-3 tahun itu ya sudah bisa memberikan rasa yang baik kepada masyarakat terkait dengan 10 programnya itu. Dan beberapa kalangan masyarakat juga masih menilai bahwa program itu tidak efektif. Nah, menurut kalian bagaimana tentang rencana gugatan Bupati Nina terhadap tanggal pelantikan daripada pasangan Luki Hakim Saifuddin sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode 2025-2029? Silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti saya coba akan balas dan kita diskusi di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.